Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri syari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Faqala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin wa ya mujibas sa'ilin. Summa sholatu ala rasulil mustafa wal ali ma'sabin wa tuba'in wila. Summa sholatu, ya itu betul ya. Kemudian sholawat ala Rasulillah, semoga tetap kepada Rasulullah, ala Rasuli, kepada Rasulillah al-Mustafa, yang terpilih dari seluruh makhluk, wal ali, dan keluarganya, yaitu kerabat-kerabat Nabi, ma'sahbin, serta sahabat-sahabatnya, wa tubain, dan orang-orang yang mengikuti atau para tabi'in, wa tuba'in, dan para tabi'in atau orang-orang yang mengikuti sahabat, wila, dengan terus menerus. Ba'da'an ata, sesudah memberikan muqaddimah bil hamdalati, dengan hamdalah, musonef salasa, maka melakukan yang ketiga kali, bisolati, dengan solawat. Jadi basmalah, hamdalah, dan solawat. Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imtithalan, karena mengikuti li amrillahi ta'ala, pada perintah Allah ta'ala, biha, dengan solawat. Haitsu qala, sekiranya berfirman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima, shollu, berselawatlah kepada Nabi. Al-ayata, sempurnakanlah ayatnya. Surah Al-Ahzab ayat 56. Waliqaulihi, dan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya, siapa yang bersalawat kepada saya, fi kitabin, di dalam satu kitab, lam tazalil malaikatu, maka senantiasa malaikat tastaghfirulahu, memintakan ampun untuknya orang itu, madamasmi, selagi nama saya, fi dzalikal kitabi, di kitab itu. Kitab kamu tulisi sholawat gitu ya, tapi ini sudah ada sholawatnya. Tulisanmu pun jelek, tambah ngelek-ngelek. Waliqaulihi alaihi salam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, sarrohu, yang menyenangkannya, ayyalqallaha, bertemu dengan Allah, artinya kesenangannya ketika bertemu dengan Allah, wa huwa anhu radin, dan dia dari orang itu radin, ridho, Allah Ta'ala itu ridho, fal yukthir minas sholati alaiya, maka hendaklah memperbanyak dari sholawat kepada saya. Wa qaulihi alaihi salam, dan sabda Nabi alaihi salam, man aktsara minas sholati alaiya, siapa yang memperbanyak dari sholawat kepada saya, fi hayatihi, dalam hidupnya, amarallahu jami'a makhlukatihi, Allah memerintahkan semua makhluk-makhluknya, ayastaghfiru lahu, supaya memintakan ampun untuknya, ba'da mautihi, sesudah meninggalnya. Waqala alaihi salam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsiru, memperbanyaklah minas sholati, dari sholawat alaiya, kepada saya. Fa innaha tudfi'u ghadabal jabbar, maka sesungguhnya ia memadamkan
murkanya Allah lompat. Fa innaha nurun fil qabri. Sesungguhnya ia adalah menjadi cahaya di dalam kuburan. Wa nurun ala sirati, dan cahaya di sirat, jembatan yang menuju ke surga atau ke neraka. Wa nurun fil jannati, dan cahaya di surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, aktsiru, memperbanyaklah minas sholati alayya. Fa innaha, sesungguhnya sholawat itu tudfi'u, memadamkan ghadabal jabbar, pada murkanya Allah yang maha perkasa. Wa tuhinu, dan melemahkan kaidah syaitani, tipu daya syaitan. Segini banyaknya hadis ini yang Ustadz Munib yang tertarik, ini yang terakhir saja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, aktsarukum sholatan alayya, yang memperbanyak di antara kalian sholawat alayya pada saya, aktsarukum, yaitu yang paling banyak, azwajan, ya, istri-istrinya fil jannati, di surga. Ini hadisnya Ustadz Munib, ya. Itu saja yang tertarik, karena itu yang semalam dibilangkan. Makanya nanti kalau nyari Ustadz Munib, tengok di bawah-bawah itu, ya. Kalau di sini tengok di Canang, kira-kira gitu. Wa fi hadisin marfu'in, dalam hadis yang marfu, yang diangkat rawinya sampai Rasul. Majalasa qaumun, tidak duduk-duduk satu kaum, fatafarraqu, kemudian berpisah. Min ghairi sholati ala nabi, tanpa sholawat kepada Nabi, illa tafarraqu, kecuali mereka berpisah, antana, dari bau busuknya, min jifati himarin, dari bangkai himar. Kan saya baca sholawat, ya, kamu enggak, kamu yang bau. Ya. Udah kena semua, ya, saya baca, kamu dapat, ya. Waqala Ibnul Jauzi, dan berkata Syekh Ibnul Jauzi fil Bustani, di dalam kitab Al-Bustan, idza kanal majlisu, maka apabila ada majlis itu, an atyaba alladzi la yusalla fihi, yang tidak dibacakan salawat padanya, yakunu bihadhil halati, adalah dengan keadaan ini, fala gharwa, maka tidak ada heran, ayatafarraqa, yaitu berpisah, al-musallina, orang-orang, al-musalluna alaihi, orang-orang yang bersalawat pada Nabi, berpisah an majlisihim, dari majlis mereka. Jadi kalau ngasih arti supaya tahu ta'alluqnya itu dibilang begitu biasanya. Berpisah min majlisihim, dari majlis mereka. An atyaba, dari lebih harum, lebih harum, lebih wangi, ya. Min khizanatil athar, dari simpanan wangi-wangian. Jadi kalau baca sholawat lebih harum, ya. Karena Nabi itu harum. Malaikat juga begitu. Wadzalika, dan demikian, li anna sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena adalah Nabi itu atyabat thayyibina, paling harum-harumnya yang harum. Wa atharut thahirina, dan paling suci-sucinya yang orang-orang yang suci. Wa kana, dan adalah Nabi idza takallama, apabila berbicara Nabi, imta'ala al majlisa, memenuhi majlis itu, bi atyaba min rihil miski, dengan yang lebih harum, ya, dari bau misik. Luar biasa. Wa kadzalika, demikian juga, majlisun, yaitu majlis yudkaru fihin nabi, disebutkan padanya an-nabi, tanmu, maka berkembang, minhu, darinya, raihatun thayyibatun, bau yang sedap, bau yang wangi. Tahtariku, yang bisa menembus as-samawati, langit-langit, asapa yang 7, hatta tentahiyah, sehingga sampai ilal arsy, sampai ke aras.
diwanginya itu abstrak. Wa yajidu dan mendapati kulun man setiap orang khalaqahullahu yang Allah menciptakannya rihaha baunya aromanya fil ardi di bumi ghairul insi wal jinni selain manusia dan jin. Fa innahum maka sesungguhnya mereka lawajadu tilkar raihata. Seandainya mereka mendapati bau itu lastaghola niscaya sibuk kullu wahidin minhum. Setiap satu di antara mereka biladzatiha dengan lezatnya an ma'isyatihi akan kehidupannya. Wala yajidu dan dia tidak mendapatkan tilkar raihata dan tidak mendapatkan pada bau atau aroma yang harum itu malaikat au khalqun atau makhluk min khalqillahi dari makhluk Allah Ta'ala illa astaghfara kecuali memintakan ampun malaikat itu li ahlil majlisi pada ahli majlis. Jadi dimintakan ampun kamu semua ini, ya, apalagi banyak dosanya ya. Sikit-sikit dosa. Wa yuktabu lahum dan ditulis bagi mereka. Bi adadi hadzal khalqi. Ini artinya ditulis kalau kutiba alaikumus syiyam itu difardukan ya, bukan ditulis gitu ya. Tengok-tengok memberikan arti. Dengan bilangan makhluk ini kulihim semuanya hasanatun kebaikan-kebaikan. Wa yurfa'u dan diangkat lahum untuk mereka biadadihim dengan bilangan makhluk itu darajatun derajat-derajat. Sawaun sama saja karena ada fil majlisi dalam majlis itu wahidun satu orang au mi'atu alfin atau 100.000 orang. Kullu wahidin setiap satu ya'khudhu mengambil min hadal ajri dari pahala ini mislah hadal adadi seperti bilangan ini. Uma indallahi aktaru dan apa yang di sisi Allah itu lebih banyak lagi kalau memang baik-baik. Wa ya ikhwani wahai saudara-saudaraku karena Allah. Idza alimtum jika kalian mengetahui dzalika demikian itu fa'aksiru maka memperbanyaklah minas sholati dari sholawat ala hadzan nabiyil karim atas nabi yang mulia ini li'annahu karena nabi itu alwasitatul uzma adalah perantara yang besar lana untuk kita fi kulli nikmatin pada setiap nikmat paling besar-besarnya nabi nikmat itu nabi buat kita semua bal huwa aslul ijad bahkan dia itu pokoknya atau induknya yang diwujudkan. Diwujudkannya likulli makhlukin pada setiap makhluk. Karena semua itu aslinya dari nur Nabi. Kama qala dzul izzati wal jalali seperti firman Allah yang maha agung dan mulia dalam satu hadis qudsi, laulaka seandainya tidak ada kamu lama khalaqtu saya tidak menciptakan al-aflaka cakrawala ini atau alam langit dan bumi. Wabil jumlati wa aqulu qawlan mutalabbisan bil jumlah dan kesimpulannya itu dia. Apa takdirnya gitu wa aqulu qawlan mutalabbisan bil jumlah. Fa fawaidu sholati ala nabi maka faidah-faidah selawat pada nabi itu la tuhsa tidak terhitung. Banyak sekali ya. Makanya baca sholawat banyak-banyak. Puasa kayak gini baca sholawat yang paling males ya kan. Yang paling banyak jumpa nabi. Ya wali-wali lah. Ya. Ustadz pun bisa kalau jadi wali. Tapi Ustadz kalau jadi wali yang hadis tadi itu yang Ustadz dalilkan. Ya itu apa namanya ya? Contohnya. Ya nanti diterangkan sedikit-sedikit.
Banyak-banyak pun nanti kamu pinter kali melawan guru. Ya. Minha di antaranya annaha tajlul qalbu minadz zulumati. Bahwasanya salawat itu hati itu menjadi terang dari kegelapan. Ya. Kalau baca salawat itu hatinya terang. Tenang, terang gitu baca salawat. Sendiri baca salawat ya. 1000 kali gitu. Iya Pak Uco. Ya nanti kan besuluk Pak Uco kan. Besuluk itu nanti bisa nerbang menembus ke aras balik lagi. Kalau bisa balik ya. Kalau enggak ya udahlah selamat jalan. Besuluk di Patumba ya. Dekat sekret tuh. Iya kan Pak Uco? Iya. Hanya jangan berani-berani kau sama Pak Uco. Kena suluk baru tahu. Ya. Nah ini watuhni anil masyayikh dan mencukupkan dari anis syekhi dari guru. Gurunya itu Rasulullah. Kalau baca sholawat dibayangkan Nabi sering-sering Nabi ngasih tahu. Gak usah sibuk kali sertifikasi kau kata. Tiba-tiba datang kayak gitu. Ketakutan ya. Menceret-menceret ketemu Nabi. Ya. Kalau orang pokoknya baunya kalau di kamar itu tiba-tiba baunya harum gitu ya. Sodap gitu ya, harum sodap gitu ya. Itu berarti mau datang Nabi. Kalau baunya kayak bangke itu datang genderuwo. Biasanya kayak gitu ya. Makanya kalau masuk di kamar kok bau bangke itu seringkali nggak ada bangkainya. Situ ada setannya. Itu lagi. Nah. Ya Ustadz itu besuluk. Istrinya dia mau cerita. Jadi katanya istilahnya kalau kakek itu kan orang lain takut. Takut mungkin pernah gimana di bagian intinya. Tapi dia nggak pernah cerita. Jadi katanya umpamanya tadi malam dia mimpi di mana? Dihitungnya hampir 10 hari. Rumah itu wanginya saya orang wangi. Jadi istrinya nanya sama almarhum anak itu. Dia nggak bilangnya. Nggak ada. Ini apa wangi tadi? Jadi setelah hampir berapa bulan baru dia bilang. Aku tadi malam mimpi berjumpa Rasul wangi. Itu memang sahih gitu. Ya iyalah udah saya bilang tadi. Ya, udah saya bilang apa nggak percaya Ustaz? Ya. Tapi ada juga pulang ngaji itu wangi semua di jalan itu. Kuntilanak. Ya. Dari ngaji dari Garuduan Tamana itu. Jalan wangi semua. Saya pun diem aja. Entah si Akil, entah siapa. Bau wangi kali begini. Dari tadi itu. Biarin aja saya. Sampai dekat saya berhentikan. Sampai yang pohon banyak sekali itu bambu. Kau kalau mau hidup kau gak usah ikut. Kalau kau mau gak hidup ikutlah terus. Sebelum sampai rumah saya potong lehermu. Berhenti wanginya. Situ. Itu kuntilanak. Wanginya dia nyegrak ke hidung. Nyegrak kali. Ya. Kalau mau tahu nanti malam saya kirim ke rumah Ustadz. Ya. Iya, ya. Jadi wangi itu bermacam-macam. Wangi minyak nyong-nyong juga wangi. Ya. Jadi ada thariqat itu gurunya Nabi. Wali-wali itu yang dekat dengan Nabi, banyak baca sholawat, ketemu Nabi.
Wahabi nggak percaya itu ya. Ustadz Aulia kadang percaya kadang enggak itu. Karena dia kadang Wahabi kadang Wasliyah. Tergantung keadaan. Nah, udah. Wa takunu sababan lil wusuli. Dan sholawat itu menjadi sebab sampai kepada Allah. Wa tukthirur rizqa, dan bisa memperbanyak rizki. Ini Ustadz Munib ini yang tertarik nih. Wa tukthirur rizki ini saja ya. Nah. Jadi kalau susah-susah baca sholawat. Tapi yakin kepada Nabi nanti dimudahkan rezekinya. Makanya kadang-kadang ada murid-murid itu susah-susah macam susah kali mau mencari makan itu. Ya nggak tahu, yang nggak mau dekat ya udahlah, rasakanlah susah hidupmu itu. Sesusah-susahnya orang merantau, masih ada bapaknya, masih ada mamanya, lebih susah saya. Nggak ada siapa-siapa gitu. Tapi saya nggak pernah merasakan susah. Gitu nggak ditiru dia. Yang ditiru kuli-kuli ya Pak ya lah. Jadi baca sholawat ya. Ustaz, ini dulu saya ijazahi sholawat, entah diamalkan entah enggak masih. Lupa Ustaz. Ijazah sholawat. Oh Yasin saja, sholawatnya belum. Oh enggak datang Ustaz. Iya kan? Yang datangnya dari tembung itu. Iya pokoknya pernah minta ijazah sholawat. Saya ijazahi. Bawa beras 100 kilo, entah berapa lupa saya. Ya. Gula 10 kilo, kopi 5 kilo, banyak kali itu. Enggak cecek nih yang bawanya cecek ya. Nanti Ibrahim terus diviralkan pula itu. Nah, jadi waktu teroris dalam kitab-kitab Syed Muhammad Alawi di antaranya watun fil fakro, menafikan kefakiran gitu ya. Maksudnya orang yang sering baca sholawat itu fakir gitu nggak jadi, fakir deket-deket nggak jadi gitu. Apalagi tambah jualan gitu, tambah laris jualannya ya. Jualannya si Ibrahim. Ya. Tambah laris lah, terus nggak ngaji lah laris kali. Musibah itu. Ya. Ya, nanti diterangkan lagi. Gara-gara Ustaz Munib ini. Wa annaman, dan sesungguhnya orang aktsaro yang memperbanyak minha dari sholawat, haramallahu, Allah mengharamkannya, jasadahu, jasadnya, ala nari, dan neraka. Nanti ditandai itu ya. Ini sering baca sholawat langsung dicari Nabi. Orang yang paling utama di hari kiamat itu yang paling baca sholawat. Banyak-banyak dicari. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril, kepada saya datang Jibril. Bibisyaratin, dengan membawa uang 4 juta. Bukan ya. Ya. Ini kan akalan kamu itu ya. Ya. Artinya bisyarah itu hal-hal yang menyenangkan, itu bisyarah. Jadi kamu bawa oleh-oleh untuk pacarmu menyenangkan, dibuka gitu cincin gitu ya. Emas bukan besi. Ya. Kalau kayak gitu sama si Azmi anti gitu ya. Anti bawa bisyarah. Ya. Dia yang bawa kesedihan dia. Meninggal gitu yang diceritakan.
Lam ya'tini, tidak datang kepada saya bimithliha qattu, seperti bisyara itu sama sekali. Artinya Jibril membawa hal yang menyenangkan yang belum pernah diberikan kepada saya. Qala, maka bersabda Nabi, berkata Jibril, man shalla alaika min ummatika, siapa yang berselawat padamu dari umatmu marratan wahidatan, sekali, sallallahu biha asron, maka Allah memberikan rahmat takzim dengannya 10. Jadi sholawat dari Allah itu namanya memberikan rahmat yang disertai takzim. Waman, dan barang siapa sholla alaika, yang bersalawat padamu asron 10, sallallahu alaihi bi'ami'atan, Allah memberikan rahmat takdim padanya 100. Ini kayak main dingdong nih ya. Segitu dia ya. Siapa yang tahu sih? Asmi juga lah yang tahu ya. Waman shalla alaika mi'atan sallallahu alaihi bi alfan, siapa yang bersalawat padamu 100, Allah bersalawat atasnya 1000. Waman shalla alaika alfan, siapa yang bersalawat 1000 kali, haramallahu jasadahu alan niran, Allah mengharamkan jasadnya dari api neraka. Artinya diberikan kemudahan-kemudahan dalam hidupnya sehingga tidak melakukan perbuatan maksiat yang menjerumuskan ke neraka, sehingga dengan pertolongan itu selamat dari neraka, gitu maksudnya ya. Luar biasa sholawat. Afdalul ibadah itu sholawat. Nah ini adabnya. Oyambagi dan sayugianya. Lisahsi, bagi seseorang, idza shalla alaihi sallallahu alaihi wasallam, jika bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayakuna bi akmalil halati, hendaklah dia paling sempurna-sempurnanya keadaan yang baik, mutatohiron, dengan bersuci, mutawaddian, berwudu, mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat, mutafakkiron, memikirkan atau fokus fi dzatihi, pada zatnya Nabi as-saniyati, yang agung. Jadi dipikirkan tawajuhnya itu kepada zat Nabi. Li ajli bulughin nawali, supaya sampai kepada pemberian, wal umniyati, dan cita-cita. Itu diantara adab-adabnya. Tapi kalau nggak wudu ya nggak apa-apa. Nggak suci pun nggak apa-apa. Itu yang lebih baik, gitu aja. Wa yurattila, dan menertibkan, membaca tartil artinya pelan-pelan, al-hurufa, pada hurufnya jelas. Wa alla yu'ajjila, dan supaya tidak tergesa-gesa fil kalimati, dalam kalimat-kalimatnya itu. Ya maksudnya tartil itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuriz zati, itu tartil ya. Tidak tergesa-gesa itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuriz zati syarfi sayyid asma'i wa sifati wa ala nusrat, itu tergesa-gesa namanya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, idza shallaitum alayya, kalau kalian berselawat kepada saya, fa'asinu, maka perbaikilah as-sholata alayya, berselawat kepada saya. Wa innakum, maka sesungguhnya kalian la tadruna, tidak mengetahui,
La'alla dzalika, barangkali ini yu'radu alayya, ditampakkan kepada saya. Faqulu, maka berkatalah Allahumma ya Allah, ij'al shalawatika, jadikanlah shalawatmu, wa barakatika, dan kebaikanmu. Maksudnya sholawatmu tadi tambahnya rahmat ta'zimmu gitu ya. Dan kebaikan-kebaikanmu ala sayyidinal mursalin, atas pemimpinnya para utusan. Wa imamil muttaqina, dan imamnya orang-orang yang bertakwa. Wa khatamin nabiyyin, dan yang menjadi akhir dari pemungkas para nabi. Sayyidina, yaitu pemimpin kita Muhammadin, yang Nabi Muhammad, abdika, yang menjadi hambamu, wa rasulika, dan utusanmu, imamil khairi, imam kebaikan, wa qaidil khairi, dan penuntun kebaikan, wa rasulir rahmati, dan utusan membawa rahmat. Allahumma ya Allah, ib'athu al-maqamam mahmuda, berikanlah padanya makom yang terpuji, yaitu pemberian syafaat. Alladzi yahbituhu, yang menginginkannya fihi padanya, al-awwaluna, orang-orang yang periode pertama, wal akhiruna, dan periode yang akhir. Rawahu, meriwayatkannya ad-Dailami, Imam Dailami, mauqufan, dengan mauquf an Ibnu Mas'ud, artinya sampai berhenti kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah itu dulu saya terangkan. Udah banyak itu. Kalau baca sendiri, nyari kamusnya 3 hari nggak dapat. Pengarang yaitu Syekh Zainuddin Al-Malibari, sesudah membaca di dalam awalnya muqaddimahnya sholawat, bismillah, alhamdulillah, kemudian sholawat. Jadi yang ketiga di dalam cara mengarang itu sholawat. Hal ini karena berdasarkan perintah Allah Ta'ala. Allah memerintahkan yang luar biasa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya memberikan rahmat ta'zim 'alan nabi, pada nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepadanya dan bersalamlah dengan betul-betul bersalam. Dikatakan oleh ulama, sholawat ini merupakan afdhalul ibadah. Sehingga di dalam kitab Syed Muhammad Alawi Al-Maliki, kalau kamu mau tahu bedanya perintah sholawat dengan perintah yang lain, perintah sholawat ini dimulai bahwa Allah menunjukkan pada zatnya dan malaikatnya membaca sholawat atau memberikan rahmat ta'zim kepada Nabi. Kemudian baru memerintahkan baca sholawat kepada Nabi. Sehingga merupakan hal yang sangat mulia. Beda dengan yang lain-lain. Misalnya sholat gitu ya. Biasanya pakai wa aqimis sholata gitu saja. Wa atuz zakata. Tidak menerangkan bahwa Allah sholat gitu enggak ada. Tapi perintah sholawat ini diterangkannya, digiringnya, cara memerintahkannya itu ditunjukkan bahwa Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Karena itu kalian bersolawatlah. Gitu. Karena itu semua ibadah, cara memerintahkannya Allah itu pada hambanya langsung. Tapi solawat, Allah menunjukkan bahwa Allah bersolawat dan kemudian
malaikatnya kemudian memerintahkan kepada orang-orang mukmin. Itu disebutkan dalam kitab Sayyid Muhammad namanya Madza fi Sya'ban. Halaman 27. Selain itu, di dalam kitab itu sebaiknya di dalam mengarang itu dibacakan ataupun dituliskan sholawat. Ada satu hadis, kullu kalamin la yubda'u fihi bi dzikrillah summa bis sholati alayya fa huwa aqta'u. Setiap kalam pembicaraan ilmu yang tidak dimulai dengan zikir kepada Allah dan sholawat kepada saya, itu kurang berkahnya. Hadis ini walaupun dhaif tetapi dibolehkan untuk fadhailul a'mal diamalkan. Karena hadis dhaif bisa digunakan untuk fadhailul a'mal, itu sepakat ulama hadis. Adapun untuk menghukumi halal dan haram maka menggunakan hadis sahih. Kepingin kitabnya ada barokahnya, ditulis sholawat. Man sholla alayya fi kitabin, malaikat itu memintakan ampun selagi nama saya ada di situ. Ditulis sholawat kepada Nabi. Sholawat itu aja, nggak ada. Itu semua ikhtilaf antara ulama. Sholawat saja. Tapi pakai Sayyidina. Kalau nggak pakai berarti Ustaz Wahabi. Dia tergantung apa kepentingannya. Tapi yang sering saya baca pertama, yang sering itu sholawat Nurul Zati. Itu yang sering saya baca. Kadang 100, kadang 200, kadang 300. Tapi yang sering 100 karena banyak membaca kitab lagi. Kalau sampai 300 nggak sempat lagi baca kitab. Kalau nggak sempat baca kitab mau menerangkan bingung. Nggak tahu dari mana batasnya mau ngajar gitu. Hanya kadang-kadang guru dari mana ya batasnya gitu. Ada dua hal memang betul-betul tidak tahu. Yang kedua memang belum mutola'ah. Makanya enak murid itu nggak usah mutola'ah. Mendengarkan. Nanti kalau ada kurang-kurangnya guru ditanyakan gitu ya. Nanti kalau misalnya ada kurangnya lagi dijelek-jelekkan gitu ya. Itu dia. Enaklah murid. Nanti supaya nggak ngantuk, coba Ustadz Munib baca ya kan. Ya Ustadz. Kualat gitu. Alasannya aja itu ya. Kalau sama Ustadz apa mau itu sama Ustadz Lahmuddin. Tapi bukan Ustadz. Ya. Nah, iya, kalau Ustadz itu pada saat itu masih anak bawang. Iya kan? Yang biasa disuruh baca Ustadz Hafid. Yang lain-lain ada tapi sedikit-sedikit dapatnya. Saya nggak pernah ngikuti. Karena saya memang nggak srek punya guru pegawai negeri gitu. Di situ bedanya ya. Guru saya nggak ada yang pegawai negeri. Dia sendiri mengatakan waktu saya ziarahi, saya mau menawarkan kitab Bahsul Masail tahun kira-kira tahun 94 atau 93. Dia bilang saya tidak bisa seperti kiai-kiai di Jawa. Saya pegawai negeri katanya. Berdiri gitu saya tanya, Ustadz bisa silat katanya. Ustadz kok pertanyaannya lain katanya. Saya tengok Ustadz bisa silat. Iya saya memang bisa silat katanya. Nah, berdiri gitu saya tanya kayak gitu ngaku dia. Kalau Ustadz kan nggak bisa kan. Nah, Ustadz itu bisa.
Makanya sesudah itu kalau jumpa sama saya, kalau saya tanya, ya saya gitu dia. Karena pernah datang ke rumahnya, diajak ngaji sampai mau dibayari ongkosnya sama kawan-kawan itu. Enggak, saya masih belum, saya bilang. Karena saya sudah jumpa langsung orangnya. Kasihan Ustadz itu sebenarnya di belakang harinya. Iya Ustadz. Ya. Makanya memang pintar secara ilmunya, tapi kelihatannya Allahu a'lam secara zikir-zikirnya itu kelihatannya kurang. Tapi kalau ilmu pintar dia. Makanya murid-murid saya kalau mau pintar jangan pintar saya saja ya. Harus ada kepandaian zikir-zikirnya itu. Nanti di belakang hari kalau jadi ustadz baru terasa. Ustadz itu. Ustadz satu hari baca sholawat berapa kali? 30 kali itu udah, itu pun kadang-kadang ya Ustaz. Ya. Makanya kalau mau 40 kan Ustaz umurnya kan sekarang. Yang banyak baca 300 Ustaz ya. Iya. 300 dibaca malam Jumat dalam kitab Nihayatuz Zen. Hari Jumat dan malam Jumat itu disunatkan memperbanyak sholawat paling sedikit 300 bil-laili wan nahar. 300. Iya. Padahal malam Jumat itu mau membunuh Yahudi ya. Iya Ustaz Ali ya. Iya. Malam Jumat banyak setan datang. Iya Pak Uco. Enggak tahu. Di situ banyak setannya di situ Pak Uco. Iya kan? Pak Uco kawani aja nanti. Sini ya. Katanya di situ banyak setannya katanya. Saya belum ke situ tapi saya tengok bayangan saya itu di situ banyak setannya. Ya udah nggak apa-apa nanti Pak Ucok biar tambah sakti. Ya. Bisa mematahkan besi. Pakai mesin las. Ya, banyak baca sholawat. Siapa yang kepingin suaminya ganteng baca sholawat 300 tiap hari. Nah, nanti datang suaminya ganteng. Ya. Tapi jangan begitu dapat suami terus nggak ngaji sama sekali. Udah dapat kok katanya kan. Ada yang kayak gitu. Makanya ada orang wirid kok tunggu mamaknya meninggal itu kan payah. Wirid di mamak-mamak gitu. Ada orang anggota baru saya tanya ini anggota baru ya katanya. Kenapa baru ikut wirid ngaji saya bilang. Baru meninggal mamak saya katanya. Jadi karena mamak saya meninggal, saya menggantikannya katanya. Saya bilang ada saja di sini kayak begitu. Iya Ustaz, kalau di sini kayak gitu katanya. Yang paling perlu untuk kalian itu
Satu, dimudahkan untuk mendapat ilmu, memahami. Dua, dimurahkan rizkinya. Ketiga, dihasilkan hajatnya. 3 itu aja. Kalau misalnya diampuni dosa-dosanya itu, nantilah itu. Ya. Supaya digoda setan, misalnya selamat, orang setan pun berkawan. Ada orang itu kerjanya manggil-manggil setan. Nah, Ustadz kerjanya manggil-manggil setan. Ya. Jadi bagaimana mau ibadah kepada Allah? Makanya kalau di dalam majelis itu dibacakan sholawat, baunya harum, sodap. Dan harumnya itu sampai menembus ke aras. Gitu. Makanya ulama-ulama kalau dibacakan sholawat dengan suara yang cantik, gitu senang sekali. Ya. Saya datang ulama, biasanya Sayyid Muhammad datang, terus panggil anak-anak itu yang bisa ahli qasidah, baca sholawat, senang sekali dia. Dan dia sendiri mengajak murid-muridnya membaca burdah, memuja dan memuji Nabi. Tawassul dengan burdah. Banyak sekali yang mengenai sholawat itu saya tidak bisa menghitungnya. Sampai di sini pun dikatakan sulit menghitung banyaknya faidah-faidah itu tadi. Tapi yang penting itu supaya mudah. Kalau untuk mendapatkan ilmu cepat, pemahaman cepat, biasanya ulama-ulama itu ngajari sholawat fatih. Sholawat fatih dibaca, sering banyak dibaca ya. Kalau untuk murah rizki, semua sholawat, khususnya sholawat nariyah. Tapi kalau yang pendek ya sholat Nuruddati itu aja. Karena sholat Nuruddati itu udah diuji kesaktiannya. Zaman G30S, ijazah yang pertama oleh Kiai Hasyim Asy'ari kepada muridnya itu sholawat Nuruddati. Dipuasakan 3 hari. Jatuh dia. Yang nunggui tidur jadi jatuh dia. Kalau nggak sering dipanggil, Ustadz Muni pun tidur itu. Tapi alhamdulillah masih ikut ngaji walaupun tidur. Iya. Yang paling bisa tidur duduk itu ya Azmi. Sampai ditinggal pergi, semua jamaah udah pergi, dia pun masih gini aja itu. Dibangunin sama orang. Dek, gitu. Itu termasuk di antara karomahnya. Orang yang sering baca sholawat itu hatinya bersih, jernih. Artinya kalau betul sampai banyak hitungannya 1000, 2000, itu menjadi kasaf. Bisa sakti lah jadi kasaf, nggak ngaji-ngaji lah terus. Aja nggak usah banyak-banyak, makanya saya nggak ngajari yang sakti-sakti. Sakti kok melawan. Tuan guru sekumpul itu mengajari kalau mau kasaf baca sholawat Nuruddati. Dia bilang nggak sholat Nuruddati, ini lafaznya. Tapi saya tengok sholat Nuruddati. 1000 sampai 2000 setiap hari. Terus segitu baca, awak ngajar ya nggak jadilah ngajar. Berhentilah sertifikasi itu. Ya.
makomnya belum ke situ, jualan pun nggak jadilah, baca sholawat aja. Padahal yang baik kan menghadap kiblat, jualan menghadap kiblat terus, gimana? Ya. Naik kereta kok menghadap ke kiblat terus, ya nabrak. Itu maksudnya yang baik. Betul-betul dia itu diterima, gurunya itu Nabi. Waktu ini Anisyai. Ya. Itu betul. Kalau misalnya lah Ustadz Munib itu gurunya Nabi. Berasa kalau masuk ke rumahnya naik mobil polisi, itulah dia dikawal polisi. Atau naik mobil ambulans. Antara dua lah itu ya. Ciri-cirinya kalau mau datang Nabi, siapkan, biasanya nggak ada yang boleh masuk kecuali satu orang itu. Baunya wangi dulu. Biasanya kalau misalnya keluarga besar gitu ada yang heran, itu Tuan Guru kok wangi sekali bau kamarnya gitu. Terus macam ada yang datang gitu dia. Tapi kalau sama-sama tingkatannya, dia tahu datang Rasulullah kepada dia gitu. Sama-sama tingkatannya, setingkat makomnya. Ya. Ustadz Munib makom juga, tapi makom kuburan. Ya. Itu betul, bukan main-main. Jadi suatu saat ada seorang sayyid, itu keturunan Nabi, nyantri di rumahnya Kiai Maimun Zubair. Dia menutupi sayyidnya. Terus disuruh sama panitia, sama pengurus, carikan tempat ini. Malam Nabi datang ke rumah Kiai Maimun, ketemu Kiai Maimun, itu keturunan saya itu yang tadi datang kemari katanya. Cari dia katanya. Malam itu digedor-gedor kamarnya. Misalnya kayak Ustadz Munib itulah. Mau nyantri di sarang gitu. Ustadz Munib itu keturunan Nabi. Ya, ada marganya ya. Ya, marga keturunan Nabi itu misalnya Assegaf gitu ya. Bukan Siringo-ringo. Ya. Digedor, ditanya, kamu kan ahli bait katanya. Enggak Kiai katanya. Kamu pilih, kalau kamu mau nyantri di sini, kamu mengaku kamu sayyid. Kalau enggak kamu ngaku, sekarang juga pindah dari sini. Ya minta maaf Pak Kiai, saya disuruh paman saya untuk menutup-nutupi ini katanya. Iya kalau sama saya nggak boleh kau tutupi, kalau orang lain boleh katanya. Nah, itu kejadian disuruh mengurus cucunya Nabi gitu. Datang Nabi gitu. Kiai Maimun memang potongan orang besar. Masih nyantri aja ketemu Nabi Khidir dipanggil. Pelawak kan dipanggil gendruwo. Ya. Panggil nama nggak ada orangnya. Ya. Munib ketemu. Ya. Bingung Ustaz. Munib ketemu. Tiba-tiba suara hilang. Misalnya kan muncul bayangan hitam, bunyi lagi. Munib. Iya. Cerita yang menakutkan kan kayak gitu.
Ada lagi. Busuluk itulah Sohib Busuluk. Jadi katanya kalau orang yang jumpa Nabi biasanya umurnya nggak panjang banget, betul? Enggak lah. Itu cuma Israel. Ya. Ketemu Nabi biasanya pertama-tama seperti diwakili Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Karena bentuknya itu kata wali-wali Sayyid Muhammad itu mirip Nabi. Kata wali-wali. Ya. Kan gantengan Sayyid Muhammad daripada Ibrahim kan. Iya. Coba foto sama Sayyid Muhammad kan. Jauh kali katanya. Ini yang bilang ya, saya cuma coba saja. Saya foto sama Sayyid Muhammad, jelek kali saya. Semua Habib di Indonesia kalau ketemu Sayyid Muhammad, kalah wibawa. Dan saya sudah buktikan. Saya mengikuti seluruh Jawa Timur, saya ikuti majelisnya Sayyid Muhammad. Karena yang menerjemahkan Ustadz Hasan Bahrun. Saya disuruh ikut dan besoknya harus bisa mengajari kalau ada orang Arab menjadi penterjemahnya. Itu saya ikuti. Setiap ada Habib yang saya tengok ganteng begitu Sayyid Muhammad datang kalah ganteng. Wibawanya hilang. Nah, gitu dia ya. Dari situlah saya baru menyatakan betul ini wali Allah yang mempunyai sangat wibawa di antara yang lain-lain. Apalagi Ustadz Muni putus sama Ustadz Sayyid Muhammad. Ya. Tengok aja di gambar kalender itu aja udah tahu. Ya. Gambarnya Ustadz Muni itu jejer kan gitu. Kan menakutkan terus kan. Ini kok ada hantu kayak gini. Enggak ecek-ecek ini Ustadz, ecek-ecek. Tak mengapu katanya. Makanya di sini dikatakan fawaidus salawat Nabi la tuhsa. Faidahnya salawat kepada Nabi itu tidak bisa terhitung. Banyak sekali. Tapi yang penting yang saya sampaikan itu tadi. Ya. Saya banyak baca tentang faidahnya itu. Makanya saya kalau nggak membaca karena ngaji pagi itu besok saya kodok gitu. Bacaan sholawat itu. Ada yang namanya sholawat Badawi Kubro. Itu kalau dibaca yang penting-penting 100 kali ketika ada kesulitan. Misalnya tiba-tiba istrinya hilang. Ya. Kalau istri Ustadz hilang gak apa-apa, biarin aja, nanti kan balik sendiri. Ya. Pucuk di cinta bila ulan tahun tiba. Ya. Dibacakan selawat itu datang. Misalnya sedang dibawa orang pun dibalikkan lagi. Makanya kalau udah dibawa orang jelek lagi udah biarin aja. Kalau cantik ya jangan, kasihan dia. Dirawat sama orang yang gak genah pula kan. Menjadi sebabnya wusul kepada Allah. Makanya selawat kepada Nabi baru sampai kepada Rasulullah. Wa kulluna yarjul wusul li Muhammadin nabiyina itu ya. Itu apa namanya pujiannya kepada Nabi. Ya thayyibatan madza naqul gitu ya. Apa lanjutannya? Hah? Apa? Oh iya, pandai siasannya. Makanya suaranya itu suara emas tuh.
wa fiki qad hallar rasul wa kulluna yarjul wusul li Muhammadin nabiyina. Semua kepingin ketemu dengan Nabi dan supaya sampai kepada Allah Ta'ala. Itu. Baca sholawat aja itu afdalul ibadah. Makanya saya kalau membaca sudah sampai ke situ, kalau nggak nangis di matanya keluar air mata, hati saya menangis. Karena tahu artinya. Kalau kamu kan nggak tahu artinya, makanya cuma geleng-geleng gini aja gitu ya. Karena nggak tahu artinya gitu. Yang penting tahu artinya inilah yang payah. Doa tahu artinya gitu ya. Suara boleh jadi kamu lebih hebat, tapi arti saya yang lebih banyak tahu. Hanya kalau orang baca doa, saya dengarkan beslemak bacaan doanya gitu. Orang itu bilang ya udah paten kali lah. Apalagi Senandung Tanjung Balai gitu. Depatin kali ya. Udah kayak gitu udahlah. Habislah waktu ke situ semua. Mau makan pun sampai lapar enggak jadi-jadi. Jadi maksudnya bukan hanya cerita bahwa musonef ini membubui kitabnya ini dengan sholawat, menuliskan dengan sholawat, tapi banyak balaknya baca sholawat. Karena banyak sekali faidahnya, paling tidak nanti dekat dengan Nabi. Terkapar nanti, terdampar kamu di akhirat, banyak baca sholawat, bercahaya mukamu. Diambil sama Nabi. Ini suka baca sholawat. Sholawat Ar-Rudzati ciptaan yang menyusun Syekh Abu Hasan Ali As-Sadzili. Syekh Abu Hasan Ali As-Sadzili turun tangan. Sholawat-sholawat yang saya baca bukan bikinan sendiri, bikinan wali-wali besar. Sholawat Tijaniyah, sholawat Fatih adalah ujung tombak Thariqat Tijaniyah yang banyak kali hikmahnya. Saya pernah mengijazahi seorang sayyid sholawat Fatih. Ketika balik dari Jakarta ke Pasuruan, jatuh mobilnya, ada yang meninggal, ada yang babak belur, dia nggak apa-apa. Dibilang sama orang itu, kok bisa selamat ya? Nggak tahu katanya. Apa yang dia baca? Sholat Fatih. Dari mana? Ustaz Muhyiddin katanya kan. Barulah rame. Hebat Ustaz Muhyiddin katanya kan gitu ya. Padahal kebetulan saja dia mau baca dan ikhlas. Yang baca Sayyid. Ini yang baca keturunan babi. Coba. Maksudnya akhlaknya ya. Itu Nabi tahu dia kalau, makanya tadi yang seperti ceritanya Kiai Maimun dibanguni malam-malam disuruh ngurus cucunya Nabi, nah itu betul. Gak ada, saya pun gak pernah dibanguni urus Iskandar gitu kan. Si butar-butar gitu kan. Kalau ketemu Sayyid Muhammad saya sering. Pokoknya kalau ada apa-apa ketemu Sayyid Muhammad. Kadang-kadang diajak sampai ke Masjidil Haram sana. Ketemu Sayyid Muhammad. Senangnya bukan main. Diajak guru besar, ulama dunia. Kan kawan saya menanyakan saya kayak gitu. Ketemu Nabi pernah? Saya nggak pernah, tapi kalau Sayyid Muhammad sering. Saya pernah. Bisa jadi itu Nabi katanya. Kata kawan-kawan saya yang kiai-kiai itu, saya nggak tahu. Tapi saya sering kalau ada masalah gitu, datang Sayyid Muhammad dalam mimpi. Kadang-kadang bukan dalam mimpi, seperti saya nggak mimpi gitu. Ketemu, terus diajak ke sana jalan-jalan gitu. Saya tunjukkan
Ini tempatnya ini tempatnya ini gitu. Makanya kadang-kadang di satu tempat gitu saya sudah tahu. Dulu di Bangil saya mimpi kalau saya akan ditaruh di satu rumah, posisi rumahnya itu bentuknya seperti ini gitu. Kemudian sebulan kemudian betul saya disuruh kiai untuk mengajar di situ. Sebelum masuk saya bilang sama kawan saya Ahmad Soim udah meninggal. Hei, di sana itu kamar mandi. Kok tahu? Udah pernah kemari? Enggak. Saya pernah mimpi. Di sana dapur, saya bilang. Sebelah sana, saya bilang. Dapur makan santri, saya bilang. Hebat kamu ya, belum pernah kemari kok sudah tahu. Enggak, saya orang susah, jadi dikasih senang-senang kayak gitu. Kamu kan orang senang, saya bilang. Itu untuk menutupinya ya. Dari kecil saya dapat ikan besar-besar. Siap maghrib baca Yasin disuruh mbah saya, tapi didatangi orang yang nelayan, dimintai suruh bacakan doa. Kalau pulang gitu dapat duit. Lama-lama di-stop sama mbah saya. Nggak mau belajar, sih dapat duit aja katanya. Karena baca Yasin siap maghrib itu sebenarnya suruh ngapal-ngapal sama mbah saya. Tapi disalahgunakan. Banyak orang datang gitu. Karena banyak orang nelayan daerah saya. Pulang dapat ikan yang dibakar dari laut asli. Segar itu. Kalau ikannya siapa kan belum dibakar. Siapa? Najri ya. Tapi alhamdulillah ya, udah sampai ke rumah. Tapi masuk kulkas dia. Ya. Baca sholawat lah ya, saya ulang-ulangi supaya kamu paling tidak 100 kali. 100 saja. Udah. Siapalah yang potongan susah kayak si Acong ya. Acong ini supaya naik pangkatnya jadi yayasan. Jadi anggota yayasan ya. Bukan almarhum, jadi anggota yayasan ya. Baca selawat di masjid situlah biar dikawani sama kuntilanak itu. Belakang masjid itu kan kuntilanak tempatnya banyak situ. Acong katanya. Biasanya bilangnya kayak gini. Acong orang ganteng gitu. Percayalah nanti pertanyaan itu kayak suara burung itu. Bluk, 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 bluk. Terus bunyi dia. Kayak suara burung. Ya. Kalau kayak gitu berarti kuntilanak. Kayak suara burung itu. Yang datang burung besar itu. Bluk, 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 bluk. Acong katanya kan. Baru merinding kamu. Ya. Nah, saya itu udah biasa kayak gitu, dipanggil-panggil kayak gitu itu saya sudah biasa. Ngapain manggil-manggil gitu dia? Gak usah aku manggil-manggil gitu. Itu ya. Yang penting ini pemahaman udah saya kasih. Semua karena Rasulullah, wujudnya kita semua dan semua alam ini karena adanya Rasulullah, karena ada cahayanya Rasulullah, sehingga baca sholawat itu sebagai wasilah yang besar untuk sampai kepada Allah. Sholawat saja itu pun udah cukup, belum lain yang lain-lain. Nah, itu uco, jangan la ilaha illallah saja ya. Allah Allah. Uco kan itu saja kan. Sholawatnya kan sikit. Nah, supaya banyak peningkatan, banyak sholawat. Nanti rumah Pak Uco itu harum. Ya, harum kayak ada terjatuh parfum gitu. Parfum kok banyak kali di sini terjatuh gitu ya. Padahal bukan itu dari sholawat itu tadi. Ya sedikit lagi saya selesaikan. Pokoknya itu penekanannya baca sholawat. Kamu pilih sholawat yang mana. Ya.
Nanti kalau ada yang susah-susah saya tengok apa salawat, berarti potonganmu dikasih tahu nggak percaya, saya bilang gitu ya. Iya, karena saya pun belajar dari guru, saya praktekkan dengan di kitab-kitab. Qauluhu al-Mustafa, asalnya Mustafa ini ya. Toknya diganti to untuk supaya mudah dibaca. Bacaannya Mustafa ya, bukan Mustafa. Kalau Mustafa itu muka serem tapi pau. Mustafa yang terpilih. Ya. Tahu saya juga di Medan kayak gitu. Kawan-kawan itu tiba-tiba ada kayak orang-orang itu di pesantren itu serem gitu diem. Itu Mustafa katanya. Muka serem tapi pau katanya. Karena di antara kawan-kawan saya itu orang hebat-hebat, doktor-doktor gitu. Jadi gampang aja ngata-ngatai orang. Ai al-mukhtari, yaitu yang terpilih min jami'il khalqi, dari semua makhluk. Sallallahu alaihi wasallam fa huwa afdalu minal malaikat. Dia lebih afdal daripada malaikat ya. Walaupun malaikat Jibril ya. Kecuali ada satu ulama yang aneh itu ya. Yang namanya kayak anaknya Ustadz siapa? Asbala Tayyib, siapa namanya? Iya, Zamasyari ya. Zamasyari itu lebih mulia malaikat Jibril katanya, karena itu gurunya ya. Guru belum tentu lebih mulia daripada murid. Guru SMP-nya Jokowi itu, ya Jokowi yang lebih mulia ya. Makanya dulu saya disuruh ngajar di daerah Sarang, saya nggak mau. Karena di situ guru-guru saya jaga itu. Nanti kalau misalnya saya nggak pandai dijelekkan, kalau sama unggul walat kira-kira gitu. Bagus tempat lain. Saya jaga kayak gitu ya. Tapi rupanya karena sudah di luar harum baunya gitu ya. Disambut saya pulang sama guru-guru saya. Wal ali, dan keluarga Nabi. Karena menurut Syekh Nawawi maksudnya ini keluarga Nabi. Tapi kalau di sini yang lebih mendekati adalah orang mukmin. Ay wassalatu alal ali, yaitu bersolawat kepada keluarga Nabi. Wa talafu fi tafsirihim, dan mereka berbeda pendapat dalam tafsir mereka. Ala aujuhin, atas beberapa wajah pendapat. Faqala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i wal jumhur, dan jumhurul ulama. Hum, mereka itu mukminu Bani Hasyim. Orang mukminnya keturunan Hasyim wa Banil Muthalib, dan Banil Muthalib. Itu kakeknya Nabi. Banil Muthalib itu saudaranya Banu Hasyim. Wakila, dan dikatakan auladu Fatimah radhiyallahu anha. Ali di situ adalah anak-anaknya Fatimah, yaitu Hasan Husain diantaranya. Wakila, dan dikatakan kullu mukminin taqiyin, yaitu setiap mukmin yang bertakwa. Ini di dalam makom doa. Wakila, dan dikatakan jami'u ummatil ijabati, semua umat Islam, umat yang diijabahkan. Walladzi ihtarahu ba'dul mutaakhirin, kaul yang dipilih oleh sebagian mutaakhirin, ulama yang kurun akhir, annahu la yutlaqul qaulu fihi, tidak menjadi mutlak perkataan fi padanya. Bal yufassaru fi kulli maqamin bima yunasibu. Tetapi ditafsirkan setiap makom itu dengan yang sesuai. Jadi tengok kalimatnya. Wa fi qoulihi, maka seperti dalam perkataan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin alladzina adhabta, yang engkau telah menghilangkan dari mereka arijsa, kotoran, wa tahartahum tathiro, dan mensucikan mereka dengan benar-benar suci. Yufassaru, itu ditafsirkan bi ahli baitihi, dengan keluarga Nabi. Karena ada kata-kata
Wa tahhartahum tathira itu tadi sesuai dengan ayat ya. Wa fi qoulihi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin al-faizina biridoka. Yang beruntung dengan ridhomu. Yufassaru bil muttaqin. Kata alun itu dikatakan orang-orang yang bertakwa. Wa fi qoulihi dalam perkataannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin yufassaru bi jami ummatil ijabah, ditafsirkan dengan semua umat Nabi Muhammad. Wa ala hadza, ini menurut Syekh Al-Bakari Sayyid Al-Bakari Al-Maki, al-muradu bihim huna gitu ya. Atas dasar ini yang dimaksudkan mereka di sini jami'u ummatil ijabah. Semua umat Nabi Muhammad. Lakin alaihi yakunu. Tetapi atasnya adalah qauluhu perkataan musannaf ba'du. Yaitu ma'asohbin serta sahabat. Ba'du sesudahnya serta kata-kata sahabat. Man min dzikril khasi ba'dal am. Yaitu dari menyebutkan kata yang khusus sesudah umum. Wala mani aminhu, dan tidak ada penghalang darinya. Jadi di dalam Nadhum wal Ali ini menurut Syekh Al-Bakari itu umat Nabi Muhammad. Tetapi menurut Syekh Nawawi Al-Bantani itu artinya adalah keluarga Nabi gitu ya. Karena Nazim mengatakan dengan secara rinci watubain. Jadi keluarga Nabi, sahabat dan para pengikutnya. Karena ada kata-kata watubain berarti itu keluarga Nabi. Kata siapa namanya? Syekh Nawawi Al-Bantani. Di dalam kitab Salalimul Fudola. Yang di pinggirnya itu ya. Kalau saya baca, pinggirnya saya baca, tengahnya saya baca. Makanya waktu dapat kitab saya tanya pura-pura. Yang dibaca yang mana? Yang pinggir apa yang tengah? Gitu. Kata si Hasan, Suati Pak Kiai lah katanya. Ya, ditengok-tengok. Kayaknya yang tengah Pak Kiai katanya kan. Dia ngasih tahu saya dia. Ya. Padahal saya lucu-lucuan aja. Ya. Yang tengah kayaknya nih Pak Kiai katanya. Kadang-kadang saya itu kalau yang nggak perlu gitu, saya nggak perlu saya jawab. Itu kayak gitu kok ditanyakan gitu, gitu ya. Macam-macam karena nggak dijawab pun nggak ngerti maksudnya gitu. Makanya Wahabi itu nggak usah kamu jawab pakai dalil-dalilan, lagi pula kau pun nggak punya dalil kan. Doanya nggak sampai katanya kan. Ya udahlah saya doakan mamakmu katanya kan. Ya Allah, mudah-mudahan mamakmu yang sudah meninggal digigiti sama ular yang besar di kuburan. Mudah-mudahan dipukuli malaikat-malaikat dengan palu katanya. Yang ketiga mudah-mudahan mamak, jangan nama mamakku terus katanya kan. Nanti kalau dikabulkan gimana katanya kan. Tapi katanya nggak sampai katanya kan. Ya tapi doanya jangan kayak gitulah katanya kan. Yang lain kenapa doanya? Nanti kalau saya nggak cegah ini durhaka aku sama mamakmu kalau sama mamakku kalau dikabulkan. Nggak pakai dalil-dalilan aja udah keder dia. Nah, kayak gitu. Jadi tengok dulu. Orang Wahabi itu ustadz tuh duitnya banyak-banyak itu. Dolar itu. Karena memang dibayari dari Saudi. Awal dibayari masjid 200.000. Ya, itu dolaran. Ya. Itu udah pasti itu. Makanya Kiai Jawa Timur pernah dibawakan satu koper duit supaya ikut bersama mereka. Ketawa Kiai itu, nggak mau. Kalau saya, kalau 3 koper mau.
Saya tantang 3 koper saya mau, tapi 3 tahun ya. Setelah 3 tahun saya berhenti. Saya ngasih tahu, sebenarnya saya cuma ngambil 3 koper itu aja. Gitu. Tidur Ustaz Munib, kalau udah nggak urusan wazaujatihi gitu tidur ya. Al-i'rab ya. I'rabnya sedikit lagi ya. Waktunya. Summa sholatu summa harfu atfin. Jadi summa itu huruf ataf yang menunjukkan agak waktunya lama. Tertib infisol. Kalau fa tertib ittisol. Al-fa'ulit tartibi bittisoli wa tumalit tartibi bin fisoli. Itu yang ngaji alfiyah pernah hafal kayak gitu. Karena saya pernah hafal. Karena kalau nggak hafal nggak naik sekolah. Nah itu makanya ngaji di sarang itu kalau nggak ngapal alfiyah nggak boleh naik. Berat itu. 1002 bait. Wassolatu mubtada, kata as-sholat menjadi mubtada, wa ala rasuli dan kata ala rasuli muta'alliqun bimahdhufin khabaruhu. Muta'alliqun bimahdhufin dengan kata yang dibuang menjadi khobarnya. Jadi summas sholatu sabitun ala rasuli gitu. Sabitun itu menjadi khobarnya, dibuang. Summas sholatu kainun gitu ya. Summas sholatu kainun. Jar majrur kalau menjadi khobar itu punya ta'alluq. Lafaz yang merupakan fi'il atau sibih fi'il yang menjadi penyempurna lafaz itu disebut namanya muta'allaq. Ya. Jar majrurnya namanya ta'alluq. Wal mustafa sifatun lirrasuli. Kok enggak mustafi? Yaitu namanya fathah muqaddar, jar itu dimuqaddarohkan ya. Karena isi maksur. Kenapa enggak mustafi? Kan bisa baca kepala kau lah. Lawan pula nahu. Wa sifatul majruri majrurun. Sifat atau naat yang dijarkan menjadi dijarkan. Wal ali al wawu atifatun huruf atof. Wal ali maktufun ala rasul. Diatofkan kepada kata rasul. Jadi mengikut satu kata dengan kata yang lain dengan perantara huruf atof namanya atof. Ya. Yang mengikut namanya maktuf, yang diikuti namanya maktuf alaih. Itu ya. Ustaz Munib kayak gitu kan udah selesai kan? Belum tamat. Tapi Ustaz Munib kan udah 2 kali khatam syarah alfiyah kan? Hah? Belum. Oh, belum bisa jadi kiai lah Ustaz. Kiai tahlil aja. Wa ma'a sukunil aini wa ma' untuk daruratin nazam. Dzarfun muta'alliqun bi mahdhufin menjadi dzaraf. Kata keterangan tempat yang berhubungan dengan kata yang dibuang halun minal ali menjadi hal dari kata al ali. Wa ya mudhaf dan dia itu dimudhafkan. Wa sahbi bi fathis shadi wa sukunil ha mudhafun ilaih. Wa ismu jam'in li sahibi isim jamak pada sahib. Wa tibbain bi dhammit ta'i wa tubain bi tasjidil ba'i. Jam'u tabi'in jamak dari kata tabi'in wa maktufun ala sahbin maktuf semua. Wa wila bi kasril wawi yuhtamalu annahu dimungkinkan bahwa dia itu sifat limasdarin mahdhufin ai wa sholatin wilain ai mutawaliyatin yaitu yang terus menerus. Wa yuhtamalu dan dimungkinkan annahu khalun minal mubtada bahwasanya itu ia menjadi hal dari mubtada ala ra'i Sibawahi atas pendapat Imam Sibawi. Jadi pendiri nahwu itu Imam Sibawi, bukan orang Arab ya. Bukan orang Arab. Makanya yang alim nahwu bukan orang Arab. Orang Arab enggak pala pandai nahwu. Bahasa Arab pandai karena dia Arab. Makanya orang kecil-kecil gini pinter-pinter bahasa Arab.
Kalau nggak pinter bahasa Arab, bisu lah dia. Itu kuncinya ya. Coba kamu ke Arab gitu, pandai kamu bahasa Arab ya. Tapi unta nggak bisa. Au minal dhamiril mustatiri fil khobar, atau hal dari dhamir yang disimpan dalam khobar ala ta'wilihi bismil fa'il, atas ditakwilkannya dengan fi'il isim fa'il ay khala kauniha mutawaliyatan, yaitu keadaan adanya sholawat itu terus menerus. Jadi kalau mau belajar i'rab bisa dipelajari lagi, nanti ditanyakan sama yang tahu ya. Yang tahu di sini siapa lah? Ustaz Aulia. Tahu i'rabnya kan? Ya. Tapi wali. Aulia wali-wali ya. Dan itu saja, mudah-mudahan sampai yang saya ulang-ulangi, kamu baca sholawat lah yang banyak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.